Pertarungan El Rumi versus Jeffrey Nicole di Superstar Knockout Volume 3 kembali menyisakan tanda tanya besar. Dari knockdown yang diabaikan, prosedur TKO yang dinilai janggal, hingga tuduhan keberpihakan wasit, inilah analisis lengkapnya. Apakah ini fair atau sekedar gimmick? Tonton sampai habis dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo Sobat Durasi IDN. Sebuah pertarungan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian justru berakhir dengan sorotan tajam publik. El Rumi versus Jeffrey Nicole, pertandingan tinju yang diwarnai kontroversi, tudingan keberpihakan wasit, dan amarah netizen yang tak terbendung. Rematch ini digelar di ajang Superstar Knockout Volume 3, disaksikan ribuan penonton dan disiarkan live. Banyak fans menunggu duel sengit yang diharapkan berlangsung ketat dan dramatis. Harapan penonton sederhana, pertarungan yang fair, sengit, dan menghibur. Tapi yang terjadi di ring justru memunculkan tanda tanya besar. Ronde pertama berjalan cepat, El Rumi langsung melancarkan serangan. Jeffrey terlihat mencoba menjaga jarak, namun beberapa kali menerima pukulan keras. Jeffrey mengalami cedera bahu, lengan kiri setelah sebuah pukulan El Rumi. Lalu wasit menghentikan pertandingan hanya dalam 38 detik. Disinilah awal kontroversi. Sebagian mengatakan wasit langsung memutuskan TKO. Sebagian media melaporkan wasit sempat memberi hitungan singkat. Di duel sebelumnya, Jeffrey sempat membuat lutut El Rumi menyentuh kanvas, tapi wasit menilai itu slip. Netizen menilai pola keputusan menguntungkan El. Berlanjut di rematch ini, tidak ada pemeriksaan dokter yang jelas. Biasanya cedera diperiksa oleh ring doctor sebelum dihentikan. Di laga ini keputusan terkesan buru-buru tanpa verifikasi medis terbuka. Hitungan tidak konsisten. Beberapa saksi bilang wasit tidak memberi count yang proper, langsung menghentikan pertandingan. Dalam aturan tinju, jika petinju masih berdiri tapi cedera, biasanya ada waktu singkat untuk menilai kelayakan bertarung. Hanya 38 detik, penonton merasa tidak dapat tontonan yang setimpal dengan hype. Keputusan wasit ini memicu badai komentar di media sosial, seperti kok gitu langsung dihentikan, ini pertandingan tinju atau acara settingan. Pukulan Jeffrey on point, bibir El bengkak, tapi yang menang El, lucu banget. Kami paham tinju, kami tahu yang juara harusnya Jeffrey. Waktu El jatuh dulu nggak dihitung, sekarang Jeffrey cedera langsung stop, mana fairness-nya? Apa yang terjadi tadi? Gua nggak ngerti, gua tadi cuma bilang gue dislop, terus dibilang TKO ke, gua bingung. Tapi gimana nih, bro? Gua belum berantem nih. Kenapa nggak dihitung? Dari keputusan wasit itu tak hanya pelatih Jeffrey Nicole, yaitu Max Mateo yang angkat bicara. Tapi banyak yang tidak puas dengan keputusan wasit dan aturannya, seperti Denny Sumargo dan Adam Maulana, contohnya. Kalau bisa gue mukul angin di slot, tangan gue nggak bisa naik, terus baru kena 7 pukulan udah di stopin gitu. Kalau kata coach Max, coach gue harusnya ada approach. Ya, harusnya gini, harusnya dihitung tuh 10 hitungan. Ya, 10 pukulan maksudnya. Ya. Ini baru 7 pukulan sudah di stop. Dan pada saat Nicole kasih tahu bahwa ini ada cedera bahu, harusnya ini memanggil medis. Dan ini adalah rules-nya. El Rumi meminta menggunakan headguard. Nicole menyetujui itu. Ya. Artinya ini rules-nya adalah amatir. Ya benar coach ya. Yes. Harusnya rules-nya amatir. Dan ini adalah celebrity fight. Pada saat terjadi itu, ya seharusnya diberi waktu 5 menit untuk melakukan medical, di check up. Dilakukan check up, kemudian memberhentikan pertarungan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, menyatakan kalah TKO. Tapi pada saat ini dokter tidak dipanggil, hitung pukulan baru 7, ya, dan ini rulesnya amatir. Tiba-tiba dia sudah menghentikan pertarungan, tidak melakukan hitungan pula. Ya, tidak melakukan hitungan pula. Pukulan baru 7, tidak melakukan hitungan, tidak memanggil dokter, ya. Kemudian di stop aja pertandingan seperti itu. Padahal di pertandingan amatir. Bukan profesional.
yang meminta amatir dia. Ya memang anti klimaks lah, karena kan kita pasti nungguin pertandingan lebih panjang. Tadi ya memang ada sedikit problem di bahunya si Jeffrey, tapi wasit memang sangat cepat banget tadi memutusin untuk langsung stop the game. Sebenarnya sih kalau menurut banyak orang yang mendengar keinginan mereka, sebenarnya gamenya tetap dilanjutin, karena harusnya wasit jangan langsung stop dulu, dia hitung dulu gitu. Tapi ya apa yang boleh dikata, namanya pertandingan ya sudah, kalau udah selesai di announce ya the king is El Rumi. Tapi kan kecewaan sendiri nggak sih kalau tadi akhirnya? Iya lah, pasti kecewa lah. Kita kan pengen nonton pertandingan lebih panjang gitu. Karena sebenarnya kan dua-duanya good fighter, good person, punya fans, dan pasti kita pengen melihat siapapun yang kalah pertandingannya benar-benar good fight kan. Tapi kan kalau cuma 38 detik tadi kan kesannya kan kayak just too fast to be good aja gitu. Guys, pakai helm lagi guys. Dapat sabuk ICB pakai helm. Gimana ini guys? Gua nggak paham ya guys ya. Nggak paham. Pengamat tinju menilai prosedur wasit seharusnya memberi kesempatan dokter memeriksa, memberi penjelasan terbuka sebelum mengumumkan TKO. Beberapa pengamat menduga ada tekanan komersial atau gimmick meski tidak ada bukti langsung. Tanpa transparansi yang jelas, sulit bagi publik untuk percaya pada integritas hasil pertandingan. Sobat Durasi IDN, apakah ini sekedar pertandingan yang berakhir cepat karena cedera? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ring? Satu hal yang pasti, publik menuntut keadilan dan jawaban. Apa komentar kalian? Jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan share.